Pemilihan presiden Pilpres 2024 semakin dekat. Dari sejumlah nama bakal calon wakil presiden, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa salah satu yang banyak dilirik. Sebelumnya, ia pernah dilirik oleh Partai Nasdem untuk jadi bakal cawapres mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Selain itu, Khofifah juga mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah partai politik terkait peluangnya menjadi bacawa pres. Beberapa partai melakukan komunikasi, kata Khofifah kepada wartawan di sela-sela acara Gathering Alumni UNER di Jakarta Minggu 6 Agustus 2023. Meski begitu, Khofifah tidak menyebut partai politik mana saja yang telah mendekati dan melobinya agar mau menjadi bakal cawapres. Kader Nahdlatul Ulama itu juga belum menyatakan kesediaannya untuk diusung menjadi bakal calon cawapres. Kami endapkan dulu sampai pada proses konfirmasi proses pengambilan keputusan bersama, sehingga saat ini tidak ada posisi yes or no, ucapnya. Lantas, seperti apa sosok Khofifah Indar Parawansa yang mengaku banyak dilirik parpol untuk menjadi bacawa pres? Simak ulasan berikut ini. Rekam jejak Khofifah Indar Parawansa. Khofifah Indar Parawansa kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur periode 2018-2023. Ia merupakan salah satu politikus tersohor di Indonesia. Selain sebagai politikus, Khofifah juga merupakan kader dan aktivis perempuan ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama. Karir politik perempuan kelahiran Surabaya, 19 Mei 1965 ini dimulai saat ia berusia 27 tahun, ketika menjadi anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan. Pada pemilu selanjutnya tahun 1997, Khofifah kembali terpilih menjadi anggota DPR. Namun pada periode itu, ia hanya 2 tahun duduk di parlemen, sebab pada 1998 terjadi peristiwa politik di Indonesia yang membuat rezim beralih dari Orde Baru ke era reformasi. Ketika pemilu pertama di era reformasi digelar, Khofifah pindah gerbong politik ke Partai Kebangkitan Bangsa yang dibentuk oleh Gus Dur. Saat itu, Gus Dur terpilih menjadi presiden di tahun yang sama. Khofifah didaulat menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan pada Kabinet Persatuan Indonesia. Nasib Khofifah di kabinet tak lama seiring jatuhnya Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 2001. Setelah itu, Presiden berganti menjadi Megawati Soekarno Putri, dan nama Khofifah tak dimasukkan dalam kabinet. Setelah tak lagi menjadi menteri, Khofifah aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan, salah satunya di Muslimat, organisasi sayap perempuan NU, di mana ia memimpin organisasi itu dari 2000 sampai 2005. Khofifah kembali menjajal politik pada 2013 ketika mencalonkan diri dalam Pilgub Jawa Timur, namun akhirnya ia kalah. Pada Pilpres 2014, Khofifah diminta menjadi salah satu juru bicara politik pasangan Jokowi JK. Ia lalu menuai hasilnya ketika Jokowi menang. Khofifah ditunjuk menjadi Menteri Sosial pada Kabinet Kerja, namun mengundurkan diri pada tahun 2018 karena ingin kembali bertarung di Pilgub Jawa Timur dan menang. Penghargaan yang diterima Khofifah. Sejumlah penghargaan dan prestasi pernah ditorehkan Khofifah. Di antaranya menerima penghargaan dari Pemprov Jatim sebagai pembina ormas terbaik ketika ia menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat NU. Khofifah juga menyabet penghargaan khusus bakti sepanjang masa atau Long Life Achievement untuk Muslimat NU. Elektabilitas Khofifah. Pada Maret 2023 lalu, setelah Khofifah dilirik tim Anies Baswedan, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyatakan nama Gubernur Jatim itu masuk dalam 5 besar calon wakil presiden dengan elektabilitas terbesar. Meski begitu, dalam survei tersebut, nama Khofifah masuk dalam posisi paling buncit dengan elektabilitas 6,1%. Khofifah tertinggal jauh dari Erick Thohir, AHY, Sandiaga Uno, dan posisi pertama Ridwan Kamil. Dukungan terhadap cawapres tidak banyak berubah, kecuali Erick Thohir yang meningkat cukup besar. Dukungan terhadap Erick menguat paling besar, kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya Minggu 26 Maret 2023.